Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait 8 instansi pemerintah untuk lulusan SMA atau SLTA. Oke, jadi kali ini teman-teman kita akan membahas 8 instansi yang ternyata masih membuka lebar untuk lulusan SMA atau SLTA ataupun SMK di bidang-bidang tertentu untuk bekerja di instansi, ke-8 instansi ini. Baik, ini ada 8 instansi, jadi tidak menutup kemungkinan instansi lain juga membuka, tapi ini yang sudah dikonfirmasi ya, yang confirm di 2023 ini. Oke, kita coba lihat langsung instansinya apa saja dan kira-kira formasinya itu apa saja. Oke, untuk instansinya yang pertama ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, untuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung sendiri ternyata membuka untuk formasi SLT atau SMA ataupun SMK dengan beberapa formasi. Contohnya misalnya pengadministrasi penanganan perkara dan pengawal tahanan atau narapidana. Jadi di kejaksaan ternyata ada beberapa, ini contohnya ada dua, yaitu pengadministrasi penanganan perkara dan pengawal tahanan. Mirip-mirip dengan yang di Kemenkumham ya, mirip-mirip yaitu sipir ya, yang biasanya menjaga tahanan. Tapi ini lebih kepada pengawal tahanan atau napi. Kemudian juga pengadministrasian juga ya. Jadi ini terbuka untuk SMA. Nanti teman-teman bisa pantengin terus portal Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk informasi lebih lanjut. Kemudian selain itu ada BIN juga, Badan Intelijen Negara. Ini ternyata membuka juga untuk lulusan SMA dengan formasi ataupun jabatan yang dibuka, misalnya pengadministrasian rekam medis, kemudian informasi dan pramu laboratorium. Oke, jadi ini berkaitan dengan laboratorium. Misalnya di lab itu biasanya ada teknis, kemudian yang membantu teknis atau yang mendukung tugas dari uh, laboran-laboran yang ada di BIN ini, di Badan Intelijen Negara ini, adalah lulusan-lulusan SMA yang tentunya akan dibuka di 2023. Jadi teman-teman juga pantengin portal official dari Badan Intelijen Negara. Kemudian yang ketiga ada Kemenkumham, ini biasanya teman-teman sudah familiar karena tiap tahunnya biasanya dibuka dan biasanya formasi dan jumlah kuotanya itu sangat banyak. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menjadi penjaga tahanan dan keimigrasian ini cukup banyak peminatnya karena memang cukup tinggi juga untuk tukinnya ya. Tukin itu di luar gaji, tukin itu tunjangan kinerja. Jadi biasanya tukin itu lebih tinggi nilainya daripada gaji. Jadi itu salah satu pertimbangan juga teman-teman ataupun orang-orang yang daftar di CPNS itu adalah tukin. Nah, Kemenkumham ini merupakan salah satu instansi yang memiliki tukin paling tinggi, salah satu ya. Oke, kemudian yang keempat ada Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Oke, Kementerian Lingkungan Hidup ini membuka beberapa eh, formasi untuk lulusan SMK ataupun SMA. Biasanya SMK-nya itu adalah SMK di bidang kehutanan, kemudian juga ini adalah beberapa formasinya. Misalnya pemula polisi kehutanan, kemudian pelaksana pemula, kemudian pemula pengendali ekosistem hutan, dan KLHK. Jadi ini beberapa contoh formasi untuk teman-teman yang ingin mendaftar di KLH, khususnya yang lulusan SMA ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya SMA-nya atau SMK-nya itu di bidang kehutanan. Nah, itu pasti akan lebih menunjang tentunya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke instansi berikutnya. Ada 4 lagi instansi yang kali ini kita akan bahas, yaitu pertama ada, yang kelima maksudnya ya, yang kelima ada Kementerian Perhubungan. Nah ini sebenarnya banyak sekali yang dibuka biasanya dan lulusannya ini biasanya SMK teman-temannya atau sekolah menengah eh, atas yang sifatnya kejuruan atau menjurus. Misalnya ada yang bidang pelayaran, kemudian ada yang SMK mesin, SMK otomotif, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Itu tentunya berkaitan dengan perhubungan ya, transportasi dan sebagainya. Penerbangan juga bisa. Nah, teman-teman yang lulusan ini nantinya akan ada formasi yang dibuka. Misalnya contohnya
ada mualim, kemudian juga operator mesin, kemudian masinis kapal, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak untuk di Kementerian Perhubungan ini. Banyak sekali formasinya dan banyak sekali kuotanya biasanya. Tapi yang boleh mendaftar biasanya itu SMA atau SMK di bidang-bidang tertentu. Jadi diperhatikan jangan sampai teman-teman yang misalnya dari SMA umum ingin mendaftar di pelayaran misalnya ya, itu biasanya agak susah, apalagi khususnya untuk yang menangani uh, perkapalan misalnya. Kemudian yang keenam ada Kementerian Pertahanan atau Kementan ya. Nah, biasanya untuk di Kementerian Pertahanan untuk lulusan SMA ini ada pengemudi ambulans, kemudian juga pemula kataloger. Jadi teman-teman, misalnya contohnya seperti pengemudi ambulans. Tentunya keahlian yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah mampu membawa kendaraan, khususnya yang beroda 4 dan ke atasnya ya. Karena memang kalau pengemudi ambulans tentunya teman-teman harus bisa membawa kendaraan. Oke, itu jelas ya teman-teman. Jadi dipantengin terus, bukan hanya lulusannya, tapi skill-skill ataupun keterampilan lain yang diperlukan, itu teman-teman juga harus perhatikan. Kemudian yang ketujuh ada Basarnas atau Badan Penyelamatan biasanya ini ya, nasional. Badan Sarnas Nasional. Kemudian, oke, untuk Basarnas sendiri, nah ini ada beberapa formasi teman-teman. Formasinya itu misalnya ada Rescue Pemula. Rescue Pemula ini biasanya penolong, kan Basarnas ini adalah instansi yang mirip-mirip dengan penyelamatan seperti apa ya, seperti damkar, itu mirip-mirip, kemudian juga penanggulangan bencana. Tapi kalau Basarnas ini lebih kepada penyelamatnya. Nah, misalnya teman-teman selain rescue pemula, teman-teman juga bisa mendaftar sebagai nahkoda kapal kelas 1, kemudian juga mualim kapal kelas 2, maka markonis dan lain-lain. Tapi biasanya kalau untuk nahkoda kapal, kemudian mualim ini, teman-teman harus punya background SMK pelayaran seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman ingin mendaftar tapi lulusannya SMA reguler atau SMA umum, biasanya teman-teman hanya bisa mendaftar di sini, Rescue Pemula. Karena ini biasanya dibuka untuk SMA umum. Oke, jadi jelas. Kemudian yang terakhir ada Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian salah satu instansi juga yang banyak sekali membuka untuk SMA, khususnya SMK di beberapa bidang. Nah, ada di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, kesehatan hewan. Jadi, pertanian ini teman-teman bukan hanya yang berkaitan dengan tumbuhan, tapi juga dengan hewan ya, peternakan dan sebagainya. Jadi, teman-teman yang lulusan SMK bidang-bidang ini, teman-teman bisa mendaftar di formasi-formasi yang disediakan oleh Kementerian Pertanian. Dan itu tentunya akan memberikan peluang yang cukup besar ke teman-teman karena biasanya kalau instansi yang membuka khusus untuk beberapa bidang SMK yang fokus ke beberapa bidang, maka peluangnya juga cukup besar karena saingan teman-teman juga pasti lebih sedikit. Nah, itulah informasi-informasi terkait dengan 8 instansi yang membuka lebar peluang kerja untuk lulusan sekolah menengah atas atau sederajatnya SMK seperti itu ya. Semoga pokoknya informasi kali ini bermanfaat dan teman-teman pergunakan sebaik-baiknya, persiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS di 2023 yang akan dibuka di bulan April pengumumannya. Oke, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman.